Saudara, kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai membaca bagaimana kisah dari bangsa Israel yang akhirnya kerajaannya terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Raja Rehabeam dan Raja Yerobeam. Ya, 10 suku Raja Yerobeam, 2 suku ya Raja Rehabeam, anak Salomo. Ketika akhirnya Yerobeam menguasai 10 suku dari bangsa Israel yang adalah yang lebih besar, ternyata dia mulai membuat ibadah yang baru. Karena dengan logika dia tidak ingin bangsa Israel pergi menyembah ke Yerusalem, pada akhirnya mereka akan tunduk lagi kepada Salomo, anaknya keturunan Daud, yaitu ya Rehabeam. Jadi Raja Yerobeam dengan kekuatan pikirannya dia berusaha untuk membelokkan agama dari bangsa itu, yaitu dengan dia mendirikan agama lain ya, dia membuat ya 2 lembu tuangan dari emas ya, lembu untuk disembah, satu diletakkan di Betel, yang satu diletakkan di Dan, sehingga bangsa itu mulai menyembah berhala, saudara, dan tidak lagi menyembah Tuhan. Ya, kita lanjutkan sekarang 1 Raja-Raja pasal 13. 1 Raja-Raja pasal 13, judul perikopnya Abdi Allah dari Yehuda. Seorang Yerobeam berdiri di atas mezbah sambil membakar korban. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Ayat 2, lalu atas perintah Tuhan berserulah orang ini terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasannya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan, yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Ayat 3, pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, ya, bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang ada di atasnya. Ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Saudara, kita melihat di sini ya perbuatan Tuhan ketika Tuhan itu tidak berkenan atas apa yang dilakukan oleh manusia, terutama atas Yerobeam yang membuat patung ya untuk disembah. Jadi kisah ini 300 tahun kemudian nubuatan ini digenapi secara lengkap pada waktu Yosia akhirnya membunuh imam-imam kafir di atas mezbah mereka sendiri. Ya, nanti saudara bisa lihat ceritain nanti ada di 2 Raja-Raja. Tuhan mengirim seorang abdi Allah untuk berseru kepada Yerobeam ketika dia ada di atas mezbah. Dia berkata, hai mezbah, hai mezbah, beginilah firman Tuhan bahwasanya seorang anak akan lahir dari keluarga Daud, ya namanya Yosia. Dan dikatakan dia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Seorang ya nabi Tuhan diperintahkan datang kepada Yerobeam untuk bernubuat bahwa saatnya Yosia akan datang, ya seorang yang bernama Yosia akan menyembelih semua nabi-nabi yang jahat yang tidak menyembah kepada Allah itu. Ya, dan benar saudara, nanti kita akan baca di 2 Raja-Raja, benar ya, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Akhirnya Yosia benar-benar menyembelih para imam-imam. Ketika Yerobeam tahu bahwa ya imam ini bernubuat yang sangat mengerikan bahwa imam-imam akan disembelih oleh Tuhan, dia menunjukkan tangannya kepada abdi Allah itu dan berkata, tangkap dia, tangkap dia. Saudara perhatikan, Alkitab berkata ketika dia mengulurkan tangannya menunjuk untuk menyuruh menangkap, tangannya itu menjadi kejang-kejang. Ya, itulah kuasa Tuhan saudara ya. Tangannya itu menjadi kejang sehingga ia tidak dapat ditarik kembali. Jadi tangannya begini terus ya, tidak bisa ditarik lagi.
Mezbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan sehingga tangan daripada Raja Yerobeam itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicara raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkanlah badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan sesuatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air tempat ini. Saudara, ya akhirnya seorang nabi datang untuk memberikan perintah dengan keras dan tegas kepada Yerobeam, ya, bahwa Allah akan memusnahkan mereka. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara, benar-benar Mezbah itu terbelah. Bahkan nabi ini, saudara, diberi perintah oleh Tuhan untuk dia itu selama ya melakukan tugasnya, dia tidak makan dan tidak minum apapun selama ia menjalankan misinya. Ya, tapi Tuhan itu sebenarnya mengasihi bangsa ini, saudara. Ya, karena itu dia tegur dan dia hajar, ya. Waktu akhirnya, saudara, Yerobeam melihat tangannya menjadi kejang dan tidak bisa tarik kembali, dia meminta tolong kepada abdi Allah itu untuk mendoakan. Ayat 6, lalu berbicara raja kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan, ya, supaya aku ini dapat sembuh, ya, seperti semula. Dan raja pun akhirnya menawarkan, ya, dia bilang banyak, ya, jangan dulu pulang, segarkanlah badanmu di rumah, di istanaku, dan aku akan memberi hadiah kepadamu. Tapi abdi Allah itu menolak, ya, apa yang ditawarkan oleh Raja Yerobeam. Dia tidak mau, ya, mendapat apapun daripada Raja Yerobeam. Dia katakan ayat 9, tapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga tidak akan makan roti atau minum air dari tempat ini. Ayat 9, sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, janganlah makan roti atau minum air, dan janganlah kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Di Betel diam seorang nabi tua, anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka pun menceritakan juga kepada ayah mereka, ya, perkataan-perkataan dikatakan kepada raja, ya. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya, ya, dikatakan, saudara, jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku, mereka akan dan akhirnya dia suruh dipasang, ya, tempat duduk di atas keledainya. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama dengan aku ke rumahku untuk makan roti. Tapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama dari tempatmu. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, janganlah makan roti dan minum air di sana. Janganlah berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Ya, dan akhirnya lalu jawabnya kepadanya, aku pun, ya, seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat, dia berkata, ya, telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air, tetapi ia berbohong kepadanya.
Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air dari rumahnya. Ya, kita lihat saudara, dan ternyata Nabi ini memberi perintah yang sangat keras ya kepada Yerobeam dan bangsa Israel untuk mereka mulai bertobat. Ya, tetapi mereka tidak mau bertobat, dan apa yang terjadi ya seperti itu saudara, hukum tabur tuai. Ya, dan akhirnya datang bernubuat ya untuk menyampaikan berita yang sangat mengerikan bahwa nabi-nabi yang ada itu akan dibantai. Tetapi pada akhirnya saudara, raja menawari dia untuk mampir ke istananya, tapi dia tidak mau. Ya, lalu kemudian dia pergi naik keledai dipelanai saudara. Lalu dia duduk di bawah pohon ya. Dan pada saat itu abdi Allah itu mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon. Akhirnya dia temukan di situ, katanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah bersama-sama engkau, karena dia tidak boleh makan, tidak boleh minum dalam tugasnya. Ya, dan akhirnya bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan dan minum roti air, tapi ia berbohong kepadanya. Dikatakan di sana, lalu jawabnya, aku pun seorang nabi, juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang. Ya, jadi ada nabi tua saudara yang ketemu dengan nabi yang muda ini, dan anak-anaknya itu menceritakan kepadanya perbuatan yang dilakukan abdi Allah itu pada hari itu di Betel. Akhirnya mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya. Kemudian ayah mereka itu bertanya, dari mana dia datang? Nabi tua ini akhirnya ya penasaran dengan nabi muda ini. Lalu dia menyusuri, mengikuti nabi muda itu dengan naik ya pelana, naik keledai, karena nabi itu sudah pergi dan didapatinya di sana saudara. Dan akhirnya ya dia mau ajak pulang, ternyata dia berbohong, dia ajak makan roti ke rumahnya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Dan ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ya tetapi kembali dan engkau makan roti ya dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu jangan makan roti dan minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya, orang itu pergi. Tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya, sehingga ia pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabiknya dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, ya pelanailah keledai bagiku, dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledainya. Jadi memang singa itu hanya dikirim Tuhan saudara, ya untuk membunuh ya orang itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkan di dalam kuburnya sendiri. Ya, maka diratapilah dia
Wahai saudaraku, setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya, sebab perkataan itu atas perintah Tuhan telah diserukan terhadap mezbah yang di Betel, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan dan di kota Samaria akan berturut-turut terjadi. Sesudah peristiwa itu pun Yeroboam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa saja yang mau mentahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Bayangkan saudara, tidak main-main ya. Pada akhirnya ya Tuhan itu ya melihat hati kita ya, dan akhirnya seorang abdi Allah dari Yehuda ini, dia akhirnya menyampaikan apa yang Tuhan suruh. Ya, dan akhirnya saudara, tapi sayangnya ya dia ketemu dengan di sana pada hari itu di Betel, mereka ketemu dengan seorang nabi tua. Dan dia mengejar ya, nabi tua ini mengejar abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah pohon besar. Ya, dan dia bertanya, engkaulah abdi Allah itu dari Yehuda? Dia berkata, iya aku itu. Mari kita masuk ke rumah aku ya, sama-sama untuk makan roti, katanya kepadanya. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu, aku tidak dapat makan roti. Tuhan sudah menyuruh dia untuk tidak boleh makan, tidak boleh minum di kota itu. Ya, jangan pulang ya, berjalan melalui jalan yang telah kau ambil itu. Ya, tetapi apa yang dia lakukan saudara? Dia pulang ya bersama-sama dengan ya nabi tua itu. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu mereka makan roti dan minum air di rumahnya. Dan akhirnya ketika mereka sedang duduk, ya datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau memberontak terhadap titah Tuhan. Jadi dia juga tidak taat ya, padahal dia hanya disuruh Tuhan untuk menyampaikan kepada Yerobeam, dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya tidak boleh di situ singgah kemana-mana, tapi dia singgah. Ya, karena ada orang yang mengajak dia makan dan minum, akhirnya dia saudara diterkam oleh singa ya. Dimakan oleh singa, dan singa itu tidak memakan dagingnya, hanya mencabik-cabik dia sampai mati. Ya, dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan, menyerahkan dia kepada singa dan akhirnya dicabik-cabik. Dan nabi tua itu akhirnya mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledainya, saudara, akhirnya dikuburkan. Ya, dan sudah melihat peristiwa ini Yerobeam juga tidak bertobat sampai akhirnya ya dikatakan di sana, jadi singa itu tidak memakan dagingnya, tapi singa itu hanya mencabik dia sampai mati, saudara. Dan akhirnya dengan ancaman hukuman mati, Allah melarang siapapun yang tidak berasal dari suku Lewi untuk menjadi imam. Ya, orang-orang Lewi itu dijamin mendapatkan dukungan seumur hidup dari persepuluhan, sehingga mereka tidak harus menghabiskan waktu untuk bercocok tanam, ya apalagi mencemaskan kepentingan ya mereka. Ya, dan di situ kita melihat ya tidak ada ketaatan yang tidak akan ada upah, sebaliknya tidak ada juga ketidaktaatan yang tidak ada upah. Ketika orang tidak taat, maka pasti ia akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya, dan kita tahu Yerobeam mengangkat imam-imam yang bukan dari suku Lewi, ya, tetapi dari Yehuda, dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan supaya hidup kita ini tidak binasa, saudara. Abdi Allah itu ya
dibunuh, mati, dicabik-cabik sama singa. Tetapi setelah melihat semua itu pun Yerobeam tidak berbalik kepada Tuhan dari kelakuannya yang jahat, yang membangun mezbah bagi ala-ala lain, ala-ala asing. Dan dikatakan di sana bahwa dia terus membawa penyembahan di bukit-bukit pengorbanan, bahkan dia mentahbiskan imam siapa saja yang mau. Hati-hati saudara tidak semua orang dipanggil menjadi imam. Jadi bukan semua yang mau ditahbiskan, tapi itu harus sesuai dengan kriteria Tuhan. Hari-hari ini begitu mudah orang ditawarkan jadi pendeta. Ayo jadi pendeta, ayo nanti dapat kartu pendeta. Tidak sembarang. Tidak semua orang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan yang maksudnya jabatan pendeta atau penginjil atau apa. Tapi kita semua memang terpanggil menjadi hamba Tuhan dalam tanda kutip mentaati firman Tuhan. Tapi untuk memegang jabatan sebagai imam itu tidak semua orang harus menjadi pemegang jabatan dan dikatakan di sana kejahatan Yerobeam adalah dia melantik imam-imam yang mau menjadi imam. Dia nggak peduli padahal aturan di Alkitab itu harus dari suku Lewi dan memang sesuai dengan kriteria Tuhan. Dan tindakan Yerobeam ini dianggap menjadi dosa bagi keluarganya dan bagi seluruh rakyat Israel. Dan akhirnya mereka semua dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Tuhan itu mengasihi manusia berdosa, tapi Tuhan membenci dosa. Dan kalau orang-orang itu tidak mau bertobat, tidak mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, taat sama Tuhan, pada akhirnya akan dimusnahkan saudara Karena itu biarlah kita ini mau sungguh-sungguh hidup terus melayani Tuhan, dan berpegang pada hukum-hukum dan Taurat Tuhan, bahkan kepada perintah-perintah Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah di 1 Raja-Raja pasal yang ke-14. Sambungan riwayat Yerobeam judulnya. Ayat 1 Raja-Raja 14. Pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti kue kismis dan sebuli-buli air, madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Jadi Yerobeam menyuruh istrinya pergi ke Silo dengan menyamar saudara, supaya nggak ketahuan. Karena itu kerajaan Israel kan sudah terbagi dua. Dia suruh istrinya pergi ke sana menyamar supaya kamu nggak ketahuan istri saya. Dan tanya kepada dia, apa maksud Tuhan atas anak kita, dan apa yang akan terjadi dengan anak kita. Saudara, Yerobeam tidak bertanya kepada imam-imam yang ada yang sudah dia lantik, karena dia tahu memang itu imam palsu, bukan hamba Tuhan asli. Tidak sembarang, harus orang yang benar-benar dipilih Tuhan saudara. Dan pada akhirnya saudara dia menyuruh pergi ke sana, tanya dan dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini, kata dia. Ayat 4, istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Jadi Ahia ini dulu yang menyampaikan kepada Yerobeam, ingat ketika kisah waktu itu Rehabeam Salomo masih hidup, Tuhan bilang bahwa kerajaan Israel akan terbagi dua, 10 dari suku Israel akan diberikan kepada Yerobeam. Itu yang sampaikan ini Nabi Ahia ini. Sekarang dia sudah tua tapi Yerobeam percaya semua yang dia katakan itu terjadi. Jadi dia suruh istrinya pergi tanya di sana karena anaknya sedang sakit. Istri Yerobeam berbuat demikian ia berkemas, dia masuk ke rumah Allah, tapi Ahia sudah tidak dapat melihat sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia bahwasannya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anaknya itu sedang sakit. Begini harus kau katakan kepadanya. Jadi sebelum istri Yerobeam datang, Tuhan itu sudah berbicara kepada nabi Tuhan ini, yaitu kepada Ahia. Dia bilang, nanti istri Yerobeam akan datang kepadamu, Tuhan berfirman, dan kamu harus kasih tahu sama dia ini akan terjadi. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia,
Masuklah hai istri Yerobeam, ya. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah ya engkau itu bukan istri Yerobeam? Jadi ketahuan saudara ya, tidak bisa ditipu. Kenapakah engkau berbuat seolah-olah engkau itu orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakanlah kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menggoyangkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Ya saudara, kita lihat di sini saudara ya bahwa Tuhan itu tidak bisa dimain-mainin ya. Dan apa yang dia sampaikan itu terjadi. Jangan sampai kita bermain-main dengan Tuhan. Ya, dan akhirnya saudara, ya dia berkata kepada istri Yerobeam, dia bilang, ya Tuhan akan berurusan dengan engkau. Sebab Tuhan sudah memberikan kepadamu kemasyuran, 10 suku Israel diberi, tapi ternyata engkau tidak mentaati Tuhan, tidak hidup menurut Tuhan punya aturan, bahkan engkau membuat dikatakan melakukan perbuatan jahat lebih daripada semua orang yang mendahului engkau, telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Saudara, sangat jahat perbuatan Yerobeam di mata Tuhan. Dia dianggap membuat sakit hati Tuhan. Jangan kita ini saudara menimbulkan ya sakit hati Tuhan dan membelakangi Tuhan. Artinya apa? Kalau kita membelakangi Tuhan itu berarti kita gak mau nurut kepada apa yang Tuhan sampaikan. Membelakangi Tuhan. Dikatakan di sana saudara, ya dia sudah membelakangi Tuhan. Ayat 10, maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Waduh saudara, ya bayangkan Tuhan tuh murka dan berkata akan melenyapkan semua orang laki-laki dari keluarga Yerobeam itu akan dibunuh sama Tuhan. Ya seperti dia menyapu tai. Maaf saudara, ini kata-katanya di sini ya memang ditulis seperti itu. Jadi saya membaca, bayangkan betapa kotornya Yerobeam itu di mata Tuhan karena dia nggak mau taat dan dia melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Ya dikatakan di sana, ya setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Wow, ngeri sekali ya saudara. Malapetaka ini ya datang saudara, berbagai malapetaka. Ya itu adalah salah satu ya memang ya cara Tuhan untuk ya mengajar atau membentuk bangsa Israel itu ya dengan hal-hal yang memang ya itulah murka Tuhan dinyatakan. Dikatakan di sana ya kalau kita lihat, dan Ahia pun menubuatkan tentang kejatuhan ya daripada Yerobeam ya dan Israel karena pelanggaran yang sangat luar biasa membelakangi Tuhan saudara. Ya dikatakan di sana bahwa Tuhan akan membinasakan setiap anak laki, setiap keturunan orang laki-laki dari Yerobeam. Keluarganya dia semua yang laki-laki akan dibunuh habis, bahkan ya mayatnya itu akan dimakan oleh anjing, yang lain akan dimakan oleh burung di udara. Dikatakan di sana saudara, ya sebab Tuhan telah mengatakannya. Ayat 12, tetapi bangunlah dan pulanglah ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Saudara, ya anak yang mati, anaknya Yerobeam yang sakit, itu dia baik saudara. Tapi untuk menghukum Yerobeam, anak itu harus mati kata firman Tuhan. Ya padahal dia tuh baik. Di sini dikatakan semua dari keluarga Yerobeam laki-laki yang akan mati
Hanya anak ini yang mendapat kuburan, yang lain akan dimakan binatang, anjing dan burung. Tapi di antara semua keluarga Yerobeam yang mati, hanya anak itu yang akan mendapat kubur, dikatakan ya, karena ya hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Loh, padahal anak ini baik, tapi kenapa dia harus mati? Ya itulah kedaulatan Tuhan untuk memberi pertobatan kepada Yerobeam, ya untuk menghajar ya kejahatan Yerobeam. Tuhan harus melakukan sesuatu ya, tapi anak ini dipandang baik oleh oleh Tuhan, dan dia diselamatkan, dia mendapat kuburan, saudara ya. Yang lain tidak, karena dikatakan dengan jelas hanya kepada anaknya inilah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel ya, sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air, dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat ya, dikatakan sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Tuhan lepas tangan atas kehidupan bangsa Israel akibat dosa mereka melawan Tuhan dan membelakangi Tuhan. Kalau Tuhan sudah lepas tangan, bahaya saudara ya. Dikatakan di sana ayat 17, saudara, sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi, lalu sampailah ia ke Tirsa. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, dan kita lihat saudara, Tuhan bilang akan ada raja yang akan dibangkitkan Tuhan untuk menggenapi semua yang Tuhan katakan. Siapakah raja yang melenyapkan keluarga Yerobeam ini? Ya, namanya itu nanti adalah Baasa, dan ia akan membunuh semua keturunan Yerobeam karena sudah membangun tiang-tiang berhala. Ini mengacu kepada penyembahan berhala, patung-patung kayu yang dibuat mereka, dan bukan hanya itu, bahkan dia itu kan membangun kuil-kuil bagi ya dewa-dewa ya, penyembahan-penyembahan berhala. Kita melihat di sini saudara ya, apa yang terjadi dengan ya Yerobeam. Akhirnya semua kemegahannya berlalu karena ketidaktaatan. Karena itu hari ini kita belajar ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melawan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, bahkan membelakangi Tuhan. Mari kita mau tunduk kepala saudara, kita mau satu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami boleh sungguh ada di mezbah doa, mengenal, mengerti, bahkan boleh senantiasa ya Tuhan mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Karena itu bawa kami Tuhan untuk selalu taat dan tunduk kepada Tuhan. Hamba berdoa setiap anak-anak-Mu, mereka sedang ada dalam pergumulan yang berat, masalah keuangan, hutang piutang, keterikatan dengan dosa, ya sakit penyakit. Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan. Waktu kami bertobat, maka pemulihan itu terjadi. Tuhan berkati setiap mereka Tuhan yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau beri damai sejahtera sukacita Bapa. Biarlah Indonesia boleh diselamatkan bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Kau juga berkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan selamatkan. Hujan pertobatan tercurah atas semua bangsa-bangsa. Kami percaya Bapa, lawatan Tuhan terjadi hari-hari ini, bahwa kami semakin lagi mengerti rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah
anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa ada atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel, saudara.